Berbicara, di selembar kertas putih ini, dia menuliskan 3 karakter dan memberikannya kepada Xiao Huan. Xiao Huan tertegun sejenak dan mengambil alih kertas itu, melihat selembar kertas putih, dia mendengar pemuda itu tersenyum dan berkata, "Namaku Qin Wuyan." Xiao Huan sedikit mengernyit tapi sepasang matanya perlahan menjadi cerah, melihat dengan hati-hati pada selembar kertas putih dengan 3 karakter, Qin Wuyan, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi dan benar, sapuan kuasnya tegak, halus dan bulat, sudut-sudutnya bersahaja dan halus, tulisan tangan yang sangat indah. Xiao Huan mengedipkan matanya, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Pelanggan ini, ada, Yan, dalam namamu." Ia memiliki api ganda dengan kekuatan maksimum matahari tetapi dengan penekanan dari kata, di tengah, segalanya telah mengambil giliran baru dan malah menjadi lembut, feminin. Selain itu, kata Qin berada di barat, menandakan bahwa Anda akan memiliki keuntungan besar menuju dingin barat dan yin. Dia meletakkan kertas itu dengan lembut di atas meja, memandang Qin Wuyan dan berkata, "Rawa kematian barat adalah tempat yang lembab dan energi yin, keberuntunganmu pasti tidak akan buruk dalam perjalananmu ke sana." Jejak senyum muncul di wajah Qin Wuyan, wajah muda namun pucat itu tampak memiliki beberapa warna kembali ke wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih Nona, ini 10 tael, tolong simpan dengan baik." Setelah berbicara, dia mengeluarkan 10 tael dan meletakkannya di atas meja. Xiao Huan melihatnya tapi tidak menerimanya. Zhou Yixian di sampingnya, mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dan menyimpannya di dadanya. Hehe, tertawa dan berkata, "Terima kasih pelanggan." Qin Wuyan tersenyum tetapi tidak menunjukkan niat untuk pergi, sebaliknya dia mengeluarkan 10 tael lagi dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Zhou Yixian terkejut dan berkata, "Pelanggan, ini." Qin Wuyan dengan tenang berkata, "Saya punya teman lain yang juga pergi ke rawa kematian itu. Saya ingin merepotkan Nona untuk membaca peruntungannya juga." Xiao Huan terkejut, Qin Wuyan telah mengambil alih pena dan menuliskan 2 karakter di atas kertas, memberikannya kepada Xiao Huan, tersenyum dan berkata, "Namanya Gosli." Jalan utama yang ramai dengan aktivitas, suara ambien tiba-tiba menjadi tenang. Beberapa diam-diam mundur, beberapa diam-diam mendekat, sosok manusia tidak jelas terlihat di sudut-sudut jalan dan atap rumah. Meskipun sekarang siang hari tetapi tiba-tiba menjadi agak dingin. Orang-orang di sana secara alami akan merasakan perubahan yang tidak dapat dijelaskan ini. Zhou Yixian sedikit mengernyit dan melihat sekelilingnya. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi Xiao Huan telah mendorong kertas itu. Dengan acuh tak acuh berkata, "Maaf pelanggan, meramal mengharuskan orang itu untuk menulisnya secara pribadi, agar kami dapat mengetahuinya." Qin Wuyan tidak marah, hanya tersenyum dan berkata, "Benarkah?" Melihatnya, dia sepertinya tidak akan pergi atau memiliki niat untuk menyerah, dia masih berdiri di depan meja. Ekspresi Xiao Huan berubah dan pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari samping dan menulis 2 karakter, Gosli, di atas kertas. Lalu seseorang dengan acuh tak acuh berkata, "Nona, tolong lihat 2 karakter saya." Xiao Huan berbalik dan menatapnya. 10 tahun waktu tampaknya berlalu dalam sekejap. Ash bersandar di bahunya, bola matanya yang cepat berputar-putar, dan wajahnya, sepertinya tidak ada yang berubah, masih terlihat sama seperti sebelumnya. Di jalan utama, keheningan yang mematikan, dalam kegelapan dan di tempat terbuka, mengelilingi 2 anak muda ini, seolah-olah ada 2 kekuatan, saling mengawasi, saling berhadapan. Xiao Huan, setelah menatap kosong untuk waktu yang lama, mengambil alih kertas itu. "Hantu Li," dia membaca dengan suara pelan. 2 kata ini, jauh berbeda dari karakter indah yang ditulis oleh Qin Wuyan, goresannya berat, kikuk dan tidak berpengalaman tetapi setiap goresan dan barisnya sangat jelas. Kekuatan yang digunakan saat menulis sepertinya ingin menahan diri tetapi pada setiap goresan berakhir, tampaknya itu tidak dapat menahan dan mengungkapkan beberapa kemampuan, bau kebanggaan seseorang menyerang. Mata Xiao Huan saat ini tampak menjadi lebih cerah, setelah beberapa saat dia meletakkan selembar kertas putih itu, berhenti sejenak lalu berkata, "Pelanggan ini, apa yang ingin kamu tanyakan?" Ash tiba-tiba melompat turun dari bahu Gosli dan mendarat di atas meja, mengambil kuas itu dan dengan penasaran memainkannya. Gosli menatap Ash dan berkata, "Aku juga ingin pergi ke rawa kematian ini, maukah Nona melihat kekayaanku?" Xiao Huan menatapnya, tiba-tiba tertawa dan berkata, "Semua manusia memiliki jiwa, jiwa-jiwa yang berlama-lama setelah kematian, sebagian besar menjadi hantu roh yin yang ditakuti oleh orang-orang biasa.
Karena pelanggan memilih nama sedih semacam ini, jelas Anda tidak percaya pada dewa dan hantu, mengapa Anda perlu bertanya kepada saya? Gosli diam-diam menatapnya dan tidak berbicara tetapi Qin Wuyan yang berada di samping tiba-tiba tertawa dan berbicara, salah, Nona kamu salah. Xiao Huan terkejut dengan kata-katanya dan berkata, di mana aku salah? Kilatan samar muncul di mata Qin Wuyan, menghadap Xiao Huan tetapi tatapannya dari sudut matanya seolah menyapu ke arah Gosli, dia tersenyum dan berkata, pada zaman kuno, Raja Kebijaksanaan memisahkan langit dan bumi, Ratu Kebijaksanaan menciptakan semua makhluk hidup dan manusia, ini sudah merupakan kebenaran abadi, bagaimana tidak bisa dipercaya. Sekte jahat selalu menghormati dua orang suci yaitu Raja Kebijaksanaan dan Ratu Kebijaksanaan, anggota sekte biasa selalu tak tertandingi dalam iman mereka, hanya saja bagi fraksi baik, tentu saja itu tidak bermoral. Kecuali bahwa Qin Wuyan ini bertanya tanpa emosi dan sepertinya mempertanyakan sesuatu. Di belakangnya tekanan tak terlihat dari jalan utama, mengikuti putaran kepalanya, tiba-tiba naik. Gosli tidak terburu-buru berbalik, menghadapnya, Qin Wuyan pada saat yang sama berbalik. Dua pemuda di jalan yang sederhana dan kasar ini, saling berhadapan dengan dingin. Lingkungannya sunyi, Zhou Yixian tiba-tiba merasakan dengungan di belakang kepalanya dan gelombang pusing, bahkan napasnya tanpa sadar mulai tegang. Dia diam-diam melihat sekeliling. Setelah beberapa saat dia menemukan banyak orang yang tampak tidak berhubungan dengan tempat ini, baik mendengarkan dengan penuh perhatian, atau diam-diam melihat, beberapa hanya menatap langsung ke sini dan di tangan mereka memegang senjata magis mereka, memegang kuda-kuda yang tampak seperti mereka, akan melakukan serangan kapan saja. Lubang hidung Gosli sedikit mengerut, suaranya juga berubah sedikit dalam dan berkata, Du Gongxi. Saat ini senyum di wajah Qin Wuyan juga berangsur-angsur menghilang, menunjukkan ekspresi serius tetapi suaranya masih tetap tenang, dia berkata, Sue Gongxi. Tiba-tiba, suara teredam bergema di tempat kejadian, dua kekuatan tegang yang diam-diam saling berhadapan tiba-tiba ketakutan, seperti siulan tajam dalam situasi tegang tanpa suara itu, hampir meledak. Bahkan ekspresi tenang dipertahankan di wajah Gosli dan Qin Wuyan, sudut mata mereka juga tampak sedikit berkedut. Suara malu yang panik terdengar, tidak apa-apa. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Semua orang melihat ke atas, Zhou Yixian, di saat gugupnya tanpa sengaja menjatuhkan uang yang baru saja diterimanya ke lantai, membuat suara teredam. Keringat muncul di dahi Xiao Huan, dia dengan marah menatapnya, wajah Zhou Yixian memerah, terlalu malu untuk berbicara tetapi di dalam hatinya, dia terguncang. Dalam 10 tahun ini, kekuatan sekte jahat telah berkembang pesat, generasi muda menghasilkan sejumlah talenta muda yang luar biasa. Tiga yang paling menonjol, para pembuat gosip itu menggabungkan nama mereka dan memanggil mereka, tiga Gongxi, yaitu, Wandu Sekte Qin Wuyan, dikenal sebagai, Du Gongxi, Ghost King Sekte Gosli, disebut sebagai, Sue Gongxi, dan yang terakhir adalah Sekte Hehuan Jin Pinger, yang dikenal sebagai, Miao Gongxi. Di antara 4 cabang besar fraksi jahat, hanya di generasi muda Ola Changsen, tidak ada yang terdaftar di dalamnya dan tidak ada penerus yang memenuhi syarat untuk melanjutkan. Selama beberapa tahun terakhir, di sekte jahat, ketiga pemuda ini dapat digambarkan sebagai orang yang memanggil angin dan memanggil hujan. Pada usia muda ini mereka sudah memimpin otoritas tertinggi cabang mereka dan dalam jejak mereka dari waktu ke waktu akan ada pertumpahan darah, perjuangan dan pertempuran berdarah tak terelakkan tetapi mereka belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya. Seseorang pernah berkata, hari di mana mereka bertiga saling berhadapan, mungkin itu juga akan menjadi hari di mana pertempuran besar yang sebenarnya antara 4 cabang besar dari sekte jahat akan dimulai. Dan saat ini, 2 cabang terkuat di sekte jahat, Sekte Wandu dan Sekte Raja Hantu, berada dalam tatapan 2 pemuda yang saling berhadapan ini. Suasana di tempat itu anehnya sunyi dan tegang, Zhou Yixian merasa dirinya hampir tidak bisa bernapas dan ingin diam-diam berkemas dan membawa Xiao Huan pergi tetapi sekarang tidak peduli apa yang dia tidak berani pindah. Kedua pemuda ini adalah iblis yang terkenal dan dia pasti tidak mampu untuk menyinggung mereka. Pada saat ini, Qin Wuyan tiba-tiba tertawa dan berkata, Saudara Hantu Li, Junior telah lama mengagumi nama besarmu, hari ini aku akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu, itu benar-benar berkah dari 3 kehidupan. Dengan tawa ini segera, suasana tegang menjadi sangat lega, Zhou Yixian dapat segera merasakannya,
tekanan tak terlihat yang terus-menerus mengalir dari sekeliling, dengan tawanya, mulai mundur perlahan. Ghostly meskipun tidak tersenyum tetapi ekspresinya melunak, mungkin di hati mereka berdua tahu bahwa sekarang bukan saatnya bagi mereka untuk bertarung. Saudara Qin terlalu baik, Qin Huyan, seolah-olah konfrontasi sebelumnya tidak pernah terjadi, tersenyum dan berkata, dengan kedatangan saudara hantu Li yang baik, kemungkinan besar harta langka di rawa kematian pasti tidak akan bisa lepas dari tangan saudara. Ghostly menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, dunia ini sangat besar, Ghostly hanyalah orang yang lebih rendah. Jika Dewa Racun Senior ingin memiliki objek ini, Senior hanya perlu berbicara dan pasti tidak ada yang berani mengambilnya. Ekspresi wajah Qin Huyan sedikit berubah dan segera berkata, guru kita tidak lagi memperhatikan urusan dunia, terlebih lagi jika itu milik seseorang, seharusnya Chang Shen Hol Yuyangzi Senior yang menjalankan tempat ini. Ghostly menatapnya, dengan tenang mengangguk dan berkata, kata-kata saudara Qin benar. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba tertawa. Qin Huyan menangkupkan tangannya, berbalik dan dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, pergi. Melihat sosoknya yang natural dan santai, jika seseorang tidak mengetahui identitasnya, mungkin orang akan mengira bahwa dia adalah seorang gongsi yang anggun dari dunia sekuler. Saat sosoknya berjalan semakin jauh, para pejalan kaki yang berjalan di sepanjang jalan utama yang ramai hanya tiba-tiba putus dan bubar, dalam waktu singkat hampir setengahnya menghilang. Ghostly tanpa tergesa-gesa menoleh, tatapannya mendarat pada Xiao Huan yang berdiri di samping, sepasang mata cerah Xiao Huan malah tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikit pun dan bertemu dengan tatapannya. Ghostly menatapnya untuk waktu yang lama dan menatap Zhou Yixian dan akhirnya kembali ke Xiao Huan, tiba-tiba sedikit senyum muncul di sudut bibirnya dan dia dengan tenang berkata, kamu sudah dewasa. Senyum yang tidak terlihat selama berabad-abad itu tiba-tiba muncul, seolah-olah sepoi-sepoi angin musim semi telah mencairkan es tetapi itu hanya sesaat. Ketika Xiao Huan sadar kembali, hantu Li telah membawa monyet ash dan menuju ke arah barat. Orang-orang di sekitarnya entah mengikuti dari jauh atau mengikuti dari dekat, secara bertahap setengah lainnya menghilang. Tanpa tahu kenapa, Xiao Huan tiba-tiba merasakan kekecewaan yang tidak bisa dijelaskan dan diam-diam melihat ke belakang sosok pemuda itu. Dia melihat dari jauh meskipun sepertinya ada kerumunan yang berkerumun di sekelilingnya tetapi tidak ada yang berani mendekat, selain monyet di bahunya. Bahkan sosok itu, juga tampaknya entah bagaimana melankolis. Dia diam-diam memperhatikan, terpesona. Hei, nona muda, tiba-tiba terdengar teriakan keras di sampingnya. Xiao Huan dan Zhou Yixian, yang sedang berkemas, terkejut. Ketika mereka menoleh untuk melihat, mereka melihat seorang pria tua dengan fitur wajah yang aneh dan bentuk wajahnya seperti anjing, berdiri di depan mereka. Dia berkata, nona muda, sepertinya Anda dapat membaca keberuntungan dengan sangat baik, membaca keberuntungan untuk paman Tao anjing liar Anda juga. Xiao Huan menatapnya dan berkata, oh, apa yang ingin dilihat pelanggan, dengan wajah atau karakter? Wild Dog hendak menjawab ketika tiba-tiba terdengar suara, Zizi, dari samping, semua orang terkejut. Ash si monyet, tanpa mengetahui alasannya, telah berlari kembali dan dalam 2 atau 3 langkah ia berlari ke sisi kios meramal, sepasang mata berputar ke sana kemari pada ketiga orang ini. Anjing liar menatap Ash dan dengan marah berkata, apa yang kamu buru-buru? Apakah kamu takut paman Taomu akan memakan wanita muda ini? Setelah berbicara, dia menoleh dan berbicara kepada Xiao Huan, saya buta huruf, Anda akan mengatakan keberuntungan saya dari wajah saya. Xiao Huan tersenyum dan berkata, pelanggan, apa yang ingin Anda ketahui? Anjing liar berhenti sejenak, mengerutkan kening ketika dia memikirkannya dan berkata, saya memikul tanggung jawab besar, dapatkah Anda memberitahu saya apakah saya akan menjadi besar di masa depan? Xiao Huan menatap wajahnya dalam-dalam untuk waktu yang lama dan berkata, kamu memiliki penampilan yang aneh, unik di antara ribuan, tetapi jelas bukan penampilan khusus yang akan menghasilkan jasa atau usaha besar. 3 kerutan di dahimu terbentuk lebih awal dan mendorong, selain itu memotong garis pahala di tengah, menyebabkan kelemahan di garis belakang. Jika Anda tidak memiliki dermawan untuk membantu Anda, akan sulit bagi Anda untuk berhasil dalam hidup ini. Kata-kata ini diucapkan dengan santai oleh Xiao Huan tetapi Taois anjing liar menjadi pucat setelah mendengarnya, ekspresinya sangat mengerikan. Sayangnya pada saat ini, Zhou Yixian bergabung, mengulurkan tangannya sambil tertawa, hehe, dan berkata, pelanggan,
terima kasih 10 tael. Mata anjing Tao anjing liar terbuka lebar dan berteriak dengan marah, Pei. Wanita ini berbicara sampah. Paman Tao anjing liar Anda selalu beruntung dan beruntung, apa yang sulit untuk berhasil, dan masih berani meminta uang kepada saya, Anda mencari kematian. Zhou Yixian kaget tapi ekspresi Xiao Huan malah tidak pernah berubah. Anjing liar hendak berbalik dan mengingkari pembayarannya ketika tiba-tiba monyet Ash yang sedang jongkok di samping, Zizi, berteriak 2 kali dan tiba-tiba melompat ke tubuh anjing liar. Taois anjing liar segera mendapat kejutan dan mengayunkan tangan dan kakinya dengan liar. Dia dengan marah berkata, monyet terkutuk, apa yang kamu lakukan? Dia belum menyelesaikan kata-katanya ketika Ash mengambil keuntungan dari keadaan bingungnya, melompat lagi dan kali ini, mendarat di meja di depan Xiao Huan, menyeringai sambil menghadap Xiao Huan, hehe, tertawa. Xiao Huan memandang monyet itu dan merasa bahwa itu sangat menggemaskan, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, monyet kecil, apa yang kamu lakukan? Tangan kiri Ash terulur untuk menggaruk kepalanya, bola matanya berputar 1 putaran, dan mengeluarkan tangan kanannya yang berada di belakang dan membukanya di depan Xiao Huan. Ash melihat dan terkejut, di tangan monyet itu, sebuah batangan perak halus. Melihat ukurannya, kemungkinan besar nilainya lebih dari 30 tael. Pada saat ini, Taois anjing liar yang berdiri di belakang, juga terkejut, dia merasakan dadanya dan langsung marah, bajingan, berani mencuri uang paman Taomu, memberontak. Kilatan cahaya abu-abu di tangannya, senjata ajaib taring muncul, tangannya terangkat dan hendak mengenai kepala Ash. Ekspresi wajah Xiao Huan berubah, tangan kirinya menarik lengan bajunya dan menunggu untuk melakukan sesuatu tetapi Ash si monyet malah, Zizi, memanggil Wild Dog, melompat-lompat di atas meja dan membuat gerakan mengancam, melihatnya, tampaknya bahkan lebih agresif daripada Taois anjing liar. Tangan Taois anjing liar terangkat ke udara, tiba-tiba dia seperti mengingat sesuatu, agak enggan tetapi akhirnya menurunkan senjata magisnya, dengan kasar berkata, bagus, kamu menang. Suatu hari kamu bajingan ini dan bocah itu akan datang dan memohon padaku. Setelah berbicara, dia berbalik dengan marah dan pergi. Ash si monyet melompat tinggi, membalikkan kepalanya menghadap Xiao Huan dan, hehe, tertawa. Semakin Xiao Huan memandang monyet itu, semakin dia menyukainya dan mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala Ash. Dia tertawa ringan dan berkata, terima kasih, monyet kecil. Ash berseri-seri kegirangan dan tidak bisa berhenti menggunakan tangan monyetnya untuk merasakan kepalanya, bahkan ekornya, terkadang lurus dan bergoyang, terkadang melingkar. Zhou Yixian menyimpan perak yang dijatuhkan ke atas meja dengan hati-hati dan sangat senang, dia berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya untuk mencoba dan menepuk kepala Ash juga. Pada saat yang sama dia berkata, hehe, monyet yang baik, monyet yang baik. Tanpa diduga Ash tiba-tiba memekik dan membuka mulutnya untuk menggigit, jika bukan karena Zhou Yixian menarik tangannya tepat waktu, tangannya akan digigit. Zhou Yixian tercengang tapi melihat Xiao Huan tertawa terbahak-bahak dan menepuk-nepuk kepala Ash, satu manusia dan satu monyet dengan sangat harmonis tapi bingung kenapa dia diperlakukan seperti itu, dia merasa malu. Xiao Huan merasa Ash menjadi semakin menggemaskan dan memeluk Ash di dadanya, menggoda dan memainkannya. Zhou Yixian mulai berkemas tetapi dia merasa sangat masam, menggelengkan kepalanya menghela nafas dan berkata, ai. Apa cara dunia sekarang, bahkan seekor monyet juga sangat bejat. Wajah Xiao Huan memerah, menatap kakeknya dan berkata dengan marah, kakek, apa yang kamu katakan? Zhou Yixian tertawa canggung dan tidak berani melanjutkan tetapi menoleh dan masih dengan penampilan bijak yang bermasalah. Ai. Degenerasi moral, degenerasi moral. Xiao Huan tidak mempedulikannya, berbalik dan berpikir sejenak. Dia berjalan ke samping dan mengeluarkan bungkusan kecil yang dibungkus kertas dari bundelnya sendiri, membukanya dengan lembut, ada 2 batang manisan berwarna cerah yang berkilauan, aroma harum yang harum tercium di hidung. Xiao Huan mengambil satu dan memberikannya kepada Ash yang berada di dadanya. Ash mengambilnya tetapi meninggalkan Xiao Huan dan melompat kembali ke meja. Matanya berputar-putar melihat manisan Hao di tangannya dan akhirnya, dengan hati-hati memasukkannya ke dalam mulutnya dan menjilatnya dengan lidahnya. Xiao Huan bersandar di sisi meja, tersenyum lebar melihatnya dan berkata, ini manis bukan, ini benar-benar sangat lezat. Ash si monyet mengedipkan matanya dan segera mengangguk, memegang manisan Hao di tangannya. Dia dengan bersemangat melompat ke sana kemari di atas meja dan setelah beberapa saat,
melompat dari meja dan menggunakan tangan yang memegang manisan Hao, melambai ke Xiao Huan dan lari dari jalan utama, segera menghilang dari pandangan. Xiao Huan melihat sosoknya berangsur-angsur menghilang, tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya dia sangat menyukai monyet yang sangat cerdas ini, tetapi sayangnya itu bukan miliknya dan merasa menyesal. Memutar kepalanya, dia menemukan Zhou Yixian juga melihat ke arah yang sama di mana Ash menuju. Tampak bingung dan dia sepertinya menggumamkan sesuatu. Dia tidak bisa tidak berkata, "Kakek, itu hanya monyet kecil. Kamu sudah sangat tua dan masih menyimpan dendam. Tidakkah kamu takut orang lain akan menertawakanmu?" Zhou Yixian membungkuk dan berkata, "Apa yang Anda tahu? Saya tiba-tiba memikirkan ini. Monyet ini sangat menakjubkan dan benar-benar dapat mencuri perak dari Tao anjing liar, orang yang dikultivasikan tanpa ada yang mengetahuinya. Jika saya bisa menyimpan monyet itu, maka jika berapa banyak perak yang ingin saya curi, saya akan memiliki perak sebanyak itu." Xiao Huan menjadi murung dan dengan marah berteriak, "Kakek!" Zhou Yixian sadar kembali, tertawa malu dan tidak berani melanjutkan, asyik berkemas. Xiao Huan menatapnya dan berbalik, dia mengemasi bungkusannya dan juga membungkus sisa manisan Hao Stick dengan hati-hati. Tiba-tiba dia mendengar tawa yang jelas dari samping. Seseorang berkata, "Bagaimana mungkin setelah 3 tahun tidak terlihat, kamu masih suka makan manisan sebanyak itu?" Xiao Huan tercengang dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat seorang wanita muda, mengenakan pakaian kuning muda, wajah berbentuk oval dan wajahnya indah. Yang pertama terlihat jelas dan menarik, yang kedua terlihat gerah dan memesona. Xiao Huan senang, tertawa dan segera meletakkan barang-barang di tangannya dan menarik tangan gadis itu. Dia tertawa dan berkata, "Kakak, kenapa kamu?" Gadis itu jelas akrab dengan Xiao Huan, mencubit wajah putih Xiao Huan, tersenyum dan berkata, 3 tahun tidak bertemu, saudariku menjadi semakin cantik, bahkan aku tidak bisa tidak terpesona saat melihatmu. Wajah Xiao Huan memerah dan dia memarahinya, "Serius? Kenapa kamu ada di sini?" Gadis itu tersenyum dan tidak menjawab, dia malah menghadap ke barat, itu adalah arah yang sama yang Gosli tuju, dan menatapnya. Xiao Huan terkejut dan berkata, "Kamu juga akan pergi ke rawa kematian." Mata gadis itu berkedip, sesaat wajah cantik menawan itu tersenyum dan berkata, "Adik, apakah kamu ingin masuk dan menonton kesenangan?" Xiao Huan sedikit mengernyit dan berkata, "Tapi di dalam tempat itu benar-benar." Gadis itu tertawa ringan dan berkata, "Apa yang kamu takutkan, aku di sini. Jangan bilang aku akan membiarkan orang lain menggertakmu. Bahkan jika kamu tidak keberatan, hatiku akan sakit." Xiao Huan menatapnya tetapi tidak tahan dan tertawa. Dia berkata, "Baiklah, lagi pula kita sudah lama tidak bertemu, aku juga ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan saudara perempuan." Setelah berbicara, dia menoleh ke Zhou Yixian dan bertanya, "Kakek, apakah kamu akan pergi?" Zhou Yixian jelas tahu identitas gadis ini, dia berharap dengan orang ini di sekitar, itu akan aman. Segera dia tertawa dan berkata, "Pergi, tentu saja aku ingin pergi." Gadis itu tersenyum dan berkata kepada Xiao Huan, "Kakak, ayo pergi." Berbicara dia melingkarkan lengannya di bahu Xiao Huan dan membisikkan sesuatu di telinganya. Xiao Huan terkikik dan mereka berdua perlahan berjalan pergi, meninggalkan seluruh barang-barang kios untuk dibawa oleh Zhou Yixian. Zhou Yixian berdiri linglung untuk beberapa saat, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat dia berkemas, dia dengan sedih menyesali kemerosotan moral, orang-orang tidak menghormati orang tua. Langit mendung, memberi kesan bahwa itu melayang sangat rendah. Embusan angin dingin entah dari mana bertiup, menyebabkan hawa dingin di seluruh tubuh yang dilewatinya. Di dalam hamparan rumput yang ditumbuhi rumput di samping rawa, ada jalan kecil yang tidak jelas di tengah, menuju ke rawa. Zheng Susu dan murid sekte King Yun lainnya berdiri di pintu masuk rawa kematian dan mengintip ke dalam tetapi mereka hanya melihat hamparan tanah yang luas. Air dan rumput subur tumbuh subur di mana-mana dan kadang-kadang, sebuah pohon soliter berdiri tegak di tengah-tengahnya. Udara membawa bau busuk yang samar dan di atas rawa, seperti kabut abu-abu seperti kerudung yang melayang, memungkinkan orang untuk hanya melihat area di sekitar mereka, membuatnya semakin misterius. Zheng Susu mengerutkan kening dan berbalik, Sekte King Yun dengan Xiao Yichai sebagai pemimpin untuk 13 murid generasi muda, semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sejak zaman kuno, rawa kematian dikenal sebagai, sekali masuk, sulit untuk pergi, tidak ada yang tahu jenis binatang buas atau benda apa yang ada di dalamnya. Kali ini kelompok King Yun datang ke barat,
Xiao Yichai dengan status dan keahliannya, secara implisit adalah pemimpin kelompok tersebut. Saat ini dia melihat jauh ke dalam rawa kematian untuk waktu yang lama, tanpa perubahan ekspresi. Dia berkata kepada kelompok itu, kemarin Fen Xiang Valley, kakak senior Li Sun mengirimiku pesan. Dia dengan sopan mengatakan bahwa dia bersama King Yun Sekte, untuk membasmi para pelaku kejahatan, jadi mereka telah bergerak terlebih dahulu dan sudah masuk ke dalam rawa kematian. Kehebohan gerakan melewati sekelompok orang di belakangnya, hanya Lu Sueki yang tetap tanpa ekspresi, berdiri di samping kakak perempuannya Wen Min dan menghadap ke rawa kematian, diam-diam menatap. Dan di sisi lain, Lin Jingyu yang bepergian keluar untuk pertama kalinya, dengan dingin berpunuk. Xiao Yichai dengan acuh tak acuh berkata, sebenarnya apa yang dimaksud lembah Fen Xiang, semua orang harus mengetahuinya dengan baik, jika kali ini mereka mendapatkan harta langka tanpa nama itu terlebih dahulu, ketenaran dan pengaruh mereka secara alami akan sangat meningkat dan mengenai posisi pemimpin fraksi baik di masa depan. Saya khawatir seseorang akan ingin mengambil giliran untuk duduk di atasnya. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak dan sedikit senyum muncul di bibirnya. Dia berkata, tetapi semua orang tidak perlu khawatir, saya menganggap bahwa bahkan dengan tanda-tanda awal yang tidak biasa tetapi sampai hari ini tidak ada yang berhasil mendapatkan harta langka itu. Ini menunjukkan bahwa prosesnya rumit dan penuh dengan kesulitan. Mereka tidak sabar untuk sukses, biarkan mereka pergi dulu, hanya saja setelah kita memasuki rawa kematian, semua orang harus berhati-hati. Reputasi buruk rawa kematian ini terkenal, berbahaya dan tak terduga dan bahkan mungkin ada penyihir fraksi jahat di sekitar. Begitu kita masuk, semua orang harus saling menjaga, ingat. Zheng Susu berkata, kakak Xiao benar, ini sudah larut. Kenapa kita tidak masuk juga? Xiao Yichai mengangguk dan berkata, mungkin juga. Setelah masuk, tidak disarankan untuk mengembara jauh satu sama lain, dan jangan mendarat secara tidak perlu untuk mencegah digigit serangga beracun atau secara tidak sengaja jatuh ke rawa tanpa dasar. Semua orang mengangguk, Xiao Yichai melambaikan tangan kanannya dan memegang pedang surgawi bintang 7, terbang dan memimpin jalan masuk. Setelah itu murid-murid Sekte King Yun juga terbang, berubah menjadi warna-warna menyilaukan yang berbeda, mengikuti dari belakang. Dalam waktu singkat, kelompok elit dan muda Sekte King Yun ini menghilang ke dalam kabut rawa kematian. Pintu masuk ke rawa kematian tiba-tiba tenggelam ke dalam keheningan yang luas, hanya di dalam tanaman air, gelembung air yang tidak dikenal melayang, gemericik suara bergema jauh dan luas. Tamparan keras Zhou Yixian mendarat di sisi kanan lehernya sendiri. Seketika lehernya memerah tetapi nyamuk yang menggigitnya sudah, terbang menjauh dan seolah terbang satu putaran dengan bangga di depannya dan hanya kemudian terbang dengan sangat puas. Ekspresi Zhou Yixian menderita, setiap saat, benjolan kecil dari gigitan serangga dapat terlihat di wajahnya meskipun tidak serius tetapi dia muncul sebagai sosok yang menyesal. Pada saat ini dia mengeluh dengan keras, tempat terkutuk apa ini, mengapa ada begitu banyak nyamuk terkutuk? Ini hanya sehari, dan setengah dari darahku sudah tersedot. Xiao Huan yang berjalan di depan berbalik, tampak khawatir dia berkata, kakek, apakah kamu baik-baik saja? Zhou Yixian dengan marah menjawab, omong kosong, apakah saya terlihat baik-baik saja? Xiao Huan mengerutkan kening dan berkata, aneh, nyamuk ini juga, kenapa mereka hanya menggigitmu, adik Pinger dan aku baik-baik saja. Berdiri di samping Xiao Huan, gadis yang mengenakan pakaian kuning muda itu juga berhenti dan berbalik untuk melihat. Dia membawa Xiao Huan dan Zhou Yixian ke rawa kematian ini. Zhou Yixian berhati-hati tetapi lebih sering dia masih mendarat di lumpur atau air, namun dia tampaknya mengikuti arus dan tidak ada satupun kotoran yang mendarat di atasnya. Zhou Yixian merasa frustrasi, dia kebetulan melihat sebuah pohon kecil di dekatnya dan segera pergi dengan hati-hati untuk mencoba dan karena tanah di bawah pohon itu masih dianggap kokoh, dia segera duduk dan berkata dengan keras, saya lelah, istirahatlah sebentar. Xiao Huan dengan ekspresi minta maaf, melihat gadis cantik berpakaian kuning muda itu, gadis yang dipanggil olehnya sebagai adik Pinger tertawa dan berkata, tidak apa-apa, mari kita istirahat sebentar. Xiao Huan memandangnya dengan rasa terima kasih dan melihat sekeliling tetapi tempat itu tidak terbatas dan sedikit kabut yang secara bertahap menebal, tampak berkabut. Sepanjang perjalanan sejauh ini, jika bukan karena saudari Pinger ini yang memimpin, dia benar-benar tidak akan bisa masuk. Saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kakak,
apakah kakek dan aku menjadi beban bagimu? Jika kamu terbang, bukankah itu lebih cepat? Gadis itu tersenyum manis dan berkata, jangan khawatir, saya sebenarnya tidak terburu-buru di rawa kematian ini. Xiao Huan terkejut dan berkata, kakak, bukankah kamu dikirim ke sini oleh sekte Hehuanmu untuk mendapatkan harta langka di rawa kematian ini? Jadi gadis halus dan cantik yang mengenakan pakaian kuning muda ini adalah Jin Pinger yang dinamai bersama dengan Ghost Li dan Qin Wuyan. Tidak ada yang tahu bagaimana Xiao Huan dan Zhou Yixian mengenal es yang sangat terampil ini dari generasi muda fraksi jahat. Tapi Jin Pinger jelas sangat menyukai Xiao Huan dan menyayanginya, dia tersenyum mendengar apa yang dia dengar dan berkata, ya, karena saat ini begitu banyak orang datang, ayo pelan-pelan, jangan terburu-buru. Xiao Huan merasa aneh tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menduga itu pasti ada rahasia di dalam sekte Hehuannya dan merasa dia tidak boleh menyelidiki lebih jauh sehingga dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, saudari, kita telah berada di rawa kematian ini selama 1 hari, dalam perjalanan kami, saya melihat bahwa Anda sangat akrab dengan tempat itu, jangan bilang Anda sudah tahu jalannya. Jin Pinger menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah ke sini. Xiao Huan terkejut. Jin Pinger menatapnya dan melihat bahwa sepasang mata cerah Xiao Huan penuh dengan rasa ingin tahu, dia tersenyum terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, pernahkah Anda mendengar tentang sisa-sisa buku kuno yang mencatat berbagai hal aneh dan tidak biasa di dunia, langka dan binatang aneh? Xiao Huan berpikir sejenak dan berkata, jangan bilang itu binatang ilahi dan jahat yang aneh. Jin Pinger mengangguk dan berkata, benar, buku ini ditulis oleh orang kuno yang luar biasa, dikatakan memiliki 9 halaman tetapi banyak yang telah hilang. Selain 1 bab sisa, bab pegunungan dan sungai, aku memegangnya secara tidak sengaja. Di akhir bab, ada beberapa catatan tentang rawa kematian ini. Xiao Huan kemudian mengerti tetapi sebelum dia memberikan jawaban, teriakan keras dan jelas terdengar dari Zhou Yixian lagi. Setelah itu Zhou Yixian terdengar mengutuk keras, kemungkinan besar dia digigit lagi oleh beberapa nyamuk yang tidak dikenal dan darahnya disedot. Bagaimanapun juga Xiao Huan masih cucunya, dalam hatinya dia khawatir dan menyadari bahwa meskipun ada banyak nyamuk di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang menyentuh Xiao Huan atau Jin Pinger, dan hanya menggigit Zhou Yixian, pasti ada sesuatu yang aneh terjadi, dan karena dia secara alami tidak memiliki kemampuan ini maka itu pasti Jin Pinger. Segera dia menoleh dan menatap Jin Pinger tertawa dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia bertanya, kakak, ada apa? Xiao Huan tersenyum masam dan berkata, kakak, kakekku Diadot ini, aku tahu kamu memiliki keterampilan yang hebat, mengapa kamu tidak membantunya? Jin Pinger menatap Zhou Yixian, dengan tatapan meremehkan tapi berbalik dan bertemu dengan tatapan tulus Xiao Huan, dia mengangkat bahunya dan berkata, baiklah demi kamu, biarkan dia melakukannya dengan mudah. Berbicara, dia mengeluarkan botol giok putih kecil dari dadanya dan memberikannya kepada Xiao Huan, dia berkata, ada beberapa cairan obat di dalam botol ini, katakan padanya untuk menyebarkannya ke tubuhnya dan nyamuk secara alami akan menghindarinya. Xiao Huan dengan senang hati mengambilnya, wajahnya penuh senyuman dan berkata, terima kasih, saudari. Dia dengan cepat berjalan ke Zhou Yixian dan memberikan botol itu padanya. Zhou Yixian tercengang untuk beberapa saat dan tiba-tiba melompat, dia berteriak dengan marah, kamu memiliki barang bagus ini, namun kamu tidak. Wajah Jin Pinger mengeras dan menatap ke atas, Zhou Yixian segera terdiam dan tampak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah, menundukkan kepalanya dan mengambil botolnya. Dia menuangkan sedikit cairan dan mengoleskannya ke tubuhnya, setelah beberapa saat dia mencium aroma yang lembut dan benar saja, segera suara nyamuk yang berdengung hilang dan tubuhnya mulai rileks. Xiao Huan perlahan berjalan mendekat dan memberikan botol itu kembali ke Jin Pinger. Setelah ragu-ragu beberapa saat dia dengan tenang berkata, kakak, apakah kamu masih menyimpan dendam terhadap kesalahan yang dilakukan kakek saat itu? Wajah Jin Pinger berubah sedikit dingin dan dia berkata, 3 tahun lalu di East Ocean karena beberapa kata tidak masuk akal yang dia katakan, itu membuatku tersesat di luar penebusan dalam perangkap kematian. Jika bukan karena fakta bahwa Anda, saudari, menemukannya lebih awal dan menyerahkan 1 tahun hidup Anda untuk melakukan formasi aneh pengambilan jiwa, untuk menyingkirkan roh jahat di tubuh saya, saat ini nasib saya akan lebih buruk daripada kematian. Tipe orang bodoh ini, jika bukan karena. Petik 2. Xiao Huan dengan lembut menarik tangan Jin Pinger dan dengan pelan memanggil, kakak.
Jin Pinger menatapnya, menghela nafas sedikit dan senyum muncul di wajahnya, matanya juga, penuh kasih sayang yang lembut, menepuk tangannya dan berkata, baiklah, baiklah, dengan saudara perempuan yang baik sepertimu, aku sudah melepaskannya, masa lalu sudah lama berlalu, hanya saja terkadang ketika aku melihat kakekmu ini, itu masih merusak pemandangan dan mau tidak mau dia ingin sedikit menderita. Hehe, kakak yang baik, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Xiao Huan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jin Pinger tersenyum tetapi tiba-tiba wajahnya menjadi dingin, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, siapa di sana? Baik Xiao Huan dan Zhou Yixian terkejut dan melihat sekeliling tetapi hanya melihat kabut tebal di sekitar mereka, vegetasi yang subur dan badan air dan selain gelembung air yang sesekali muncul dari permukaan air, tidak ada satu gerakan pun. Tapi tanpa tahu kenapa, wajah santai Jin Pinger yang biasa sekarang tiba-tiba berubah serius. Hati-hati, sama sekali berbeda dari dirinya yang lembut dan pendiam saat dia mengobrol dan tertawa dengan Xiao Huan. Tenang dengan jejak niat membunuh, dia tampaknya berubah menjadi orang lain dan pihak lain tampaknya menjadi musuh yang tangguh yang dengannya dia tidak bisa lengah. Setelah beberapa saat, di suatu tempat jauh dalam kabut tebal, tiba-tiba sebuah suara terdengar acuh tak acuh berkata, Peri Jin, kita telah sepakat untuk bertemu di Palung Air Hitam kemarin untuk membahas hal-hal penting. Mengapa kamu tidak datang? Jin Pinger sekarang sepertinya sudah tahu siapa orang itu, ekspresinya sedikit santai tetapi kewaspadaan di matanya tidak pernah surut, nada suaranya tidak sopan sama sekali, dia dengan dingin berkata, aku tidak tahu jalannya. Orang dalam kabut itu tampak menahan diri dan untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara, setelah beberapa lama orang itu kemudian berkata, apa? Sepertinya dari apa yang dikatakan Peri Jin, jangan beritahu saya tentang masalah ini di sini, Sekte Hehuan telah kehilangan minat. Jin Pinger punuk, menghadap pihak lain dia berkata, 3 hari sebelumnya, 4 murid Sekte Hehuan kami terbunuh 6 mil barat laut dari desa Bikuang, mereka diracuni dengan bubuk katak hitam, apakah itu dilakukan olehmu? Orang dalam kabut itu tampak tercengang dan berkata, tidak. Jin Pinger dengan dingin berkata, hanya Sekte Wandu yang memiliki bubuk katak hitam, bagaimana kamu menjelaskannya? Orang dalam kabut itu tidak berbicara dan tetap diam untuk waktu yang lama. Orang itu dengan dingin menjawab, Jin Feri, jika aku yang melakukannya, aku bahkan tidak perlu menggunakan racun. Jin Pinger berpunuk lagi tetapi tidak membalas, tidak menunjukkan keberatan tentang hal ini. Orang itu berkata lagi, tapi karena ini menyangkut kedua sekte kami dan juga melibatkan saya, setelah masalah ini diselesaikan, saya secara alami akan memberi Anda penjelasan, bagaimana menurut Anda? Kali ini perjalanan ke barat, ada banyak hal aneh dan saya khawatir ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Harap peri Anda akan mempertimbangkannya dengan hati-hati dan menempatkan hal penting sebagai prioritas. Petik 2. Jin Pinger sedikit mengernyit dan ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan berbicara kepada Xiao Huan, kakak Xiao Huan, kamu dan kakekmu akan beristirahat di sini sebentar, aku pergi ke depan untuk membahas beberapa hal dengan orang lain dan akan kembali sebelum gelap. Berhenti sejenak, dia merendahkan suaranya dan berbicara, hal yang telah saya berikan kepada Anda, apakah Anda masih memilikinya? Xiao Huan mengangguk dan menepuk tangan kirinya. Jin Pinger tersenyum dan menarik tangannya, dia dengan lembut berkata, ada bahaya di mana-mana di rawa kematian ini, saya akan berada di suatu tempat di depan, jika Anda dalam masalah, saya akan datang dalam sekejap. Hanya saja Anda tidak boleh berkeliaran, terutama jauh dari sini. Petik 2. Xiao Huan mengangguk dan berkata, kakak tolong jangan khawatir, aku tahu. Jin Pinger tersenyum dan melepaskan tangannya dan berkata, harap berhati-hati dan hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Setelah berbicara, dia melihat sekeliling lagi dan tiba-tiba melompat, cahaya ungu cemerlang muncul di bawah pakaiannya, mendukung sosok rampingnya dan terbang ke depan ke dalam kabut. Xiao Huan melihat sosok Jin Pinger menghilang ke dalam kabut dan berbalik. Dia berjalan ke Zhou Yixian yang sekarang bersandar di pohon kecil itu. Sejak dia dibebaskan dari gangguan nyamuk, dia segera dibebaskan tetapi mulutnya masih mengeluh. Jika saya tahu tempat ini akan menjadi seperti ini, bahkan jika Anda membunuh saya juga tidak akan datang. Xiao Huan tertawa dan berkata, tidak ada yang memaksamu untuk datang dan kamulah yang ingin mengikutinya. Zhou Yixian berpunuk dan kemudian menghadap Xiao Huan, dia berkata, saya katakan, Anda lebih baik menjauh dari wanita itu,
apakah Anda tidak mendengar desas-desus yang beredar beberapa tahun ini yang mengatakan bahwa dia membunuh banyak orang dan pada saat yang sama sangat tidak bermoral, merayu banyak pria muda terhormat? Petik 2. Xiao Huan, sebuah suara, iritasi muncul di wajahnya, dia berkata, kakek, bagaimana kamu bisa mengatakannya seperti itu? Zhou Yixian menjulurkan lidahnya tetapi tidak melanjutkan. Maka mereka berdua menunggu di sana, langit yang suram berangsur-angsur menjadi gelap tetapi Jin Pinger belum kembali. Xiao Huan mulai merasa khawatir dan ingin pergi melihat tetapi mengingat instruksi Jin Pinger, selain itu dia sendiri tidak memiliki kepercayaan diri sehingga akhirnya dia tidak berani pergi. Setelah menunggu beberapa saat lagi, Xiao Huan tidak bisa tidak merasa cemas. Dia melihat ke langit dan melihat bahwa awan gelap telah meningkat dan dari penampilannya, tidak hanya hari mulai gelap, sepertinya itu akan terjadi, hujan juga. Xiao Huan berseru pelan, dia ingat itu karena dia keluar terburu-buru, meskipun dia ingat untuk membawa semuanya tapi dia lupa membawa perlengkapan hujan. Jika hujan saat ini, itu akan mengerikan. Dia dengan cepat berbalik dan bertanya kepada Zhou Yixian, kakek, apakah kamu membawa payung? Zhou Yixian tertegun sejenak, berkata, payung. Setelah beberapa saat dia segera memahami dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, untuk sesaat dia terdiam dan tergagap, saya pikir Anda membawanya. Xiao Huan dengan cemas berkata, ini buruk, jika hujan, apa yang harus kita lakukan? Zhou Yixian mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, hanya ada pohon kecil di sekitar mereka. Sisanya adalah kolam dan tumbuh-tumbuhan dan tidak ada satupun tempat bagi mereka untuk bersembunyi dari hujan. Dia meratap, kali ini kita sudah selesai. Kenapa? Bukankah kita mencari tempat untuk menghindari hujan? Xiao Huan segera menggelengkan kepalanya, tidak bisa, kakak Pinger sudah bilang, kita tidak bisa berkeliaran, jika tidak, akan ada bahaya. Zhou Yixian dengan kasar menjawab, tidak bisa pergi. Jika kita tetap tinggal dan menunggu hujan, saya khawatir kita hanya akan berisiko terkena penyakit. Xiao Huan sekarang juga mengerutkan kening dan resah ketika tiba-tiba terdengar suara ringan di depan, itu adalah suara langkah kaki. Xiao Huan merasa lega dan hampir berkata, kakak Pinger, tapi tiba-tiba menutup mulutnya. Sesosok terlihat berjalan cepat keluar dari kabut dan sesosok kecil tampak mengikuti di belakang. Pada saat yang sama terdengar suara menggerutu yang mirip familiar. Mengikutimu bocah busuk ini benar-benar aku 8 generasi kesialan besar Paman Tao ini, belum lagi selalu gelisah setiap hari dan sekarang aku masih harus berada di tempat sialan ini dan digigit dan dihisap oleh nyamuk-nyamuk ini, kenapa kamu tidak memintanya untuk menyedot darahku sampai kering untuk mengakhiri ini? Petik 2. Zizi. Xiao Huan terkejut, Tao anjing liar yang dia temui sebelumnya di desa Dawang dan melompat di belakangnya adalah monyet ash. Namun Gosli tidak terlihat. Taois anjing liar berjalan dan ketika dia fokus, dia melihat Xiao Huan dan Zhou Yixian berdiri di depan, menatap dirinya sendiri dengan tatapan aneh, dia terkejut dan berkata, Yi. Bukankah kalian berdua peramal, mengapa kalian semua ada di sini? Xiao Huan bahkan belum menjawab ketika Ash yang berada di belakang Wild Dog segera menyadari bahwa wanita di depan itu adalah seseorang yang familiar, Zizi, memanggil 2 kali dan langsung melompat ke samping Xiao Huan. Xiao Huan segera tersenyum ketika melihat Ash dan membungkuk untuk membawanya, meskipun ada kotoran yang terkumpul dari jalan di tangan dan kakinya, dia tertawa dan berkata, kenapa kamu ada di sini? Ash tampaknya mengerti, menyeringai dan menunjuk ke belakang dengan cakar monyetnya, memberi isyarat tanpa henti ke Xiao Huan, membuat zizi terdengar tanpa henti. Xiao Huan jelas tidak mengerti apa artinya tetapi sepertinya menebak dengan benar bahwa Ash bermaksud mengatakan bahwa hantu Li ada di depan. Jantungnya berdebar-debar sejenak dan berpikir dalam hati apakah saudara perempuan Pinger bisa bertemu dengan hantu Li. Dan pada saat keraguan ini, ledakan guntur tiba-tiba terdengar di langit, bergemuruh keras dan tak lama, tetesan besar hujan turun. Xiao Huan menjerit dan menggunakan tangannya untuk menutupi kepalanya, tanpa sadar menggendong Ash dan berlari ke Zhou Yixian, kakek, apa yang harus kita lakukan? Zhou Yixian hanya bisa memaksakan senyum dan hanya membalik pakaiannya di atas kepalanya dan berkata, tidak ada pilihan, kita tidak bisa pergi dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, lalu basah kuyup. Xiao Huan terdiam tetapi melihat ke langit, di mana-mana abu-abu dan suram, hujan berangsur-angsur semakin deras, dalam waktu singkat setengah dari bahunya sudah basah,
secara tidak jelas memperlihatkan kulit seputih salju, berkilau dan menarik perhatian. Ash si monyet pada saat ini juga berperilaku cukup baik, ia telah berguling menjadi bola dan meringkuk dalam pelukan Xiao Huan. Hehe, tiba-tiba, terdengar suara tawa mengejek, Xiao Huan berbalik untuk melihat Taois anjing liar dengan tenang mengeluarkan payung dari bungkusan di punggungnya dan membukanya, terlihat sangat angkuh. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.